Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Saya berdoa jemaat Tuhan dalam keadaan baik-baik saja. Saya ingin mengingatkan ibadah online pada tanggal 5 April pukul 7 akan diadakan perjamuan kudus. Mari saudara siapkan hati untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus agar kita semua dapat merasakan kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Jemaat bisa mempersiapkan roti atau biskuit sebagai pengganti hosti. Jemaat juga bisa mempersiapkan sirup atau teh sebagai pengganti anggur. Saya berdoa jemaat Tuhan tetap setia, tetap kuat dalam Tuhan, dan selalu dalam lindungan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ibadah tengah minggu, saya mau mengajak kita semua dimanapun Anda berada, kita tetap terhubung dengan Tuhan. Karena kita tahu kita tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan kita, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, saudara dan saya mau sama-sama bersyukur karena semua rancangan Tuhan baik adanya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom good people, apa kabar kita semua hari ini? Doa saya, saudara, keluarga, semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Saudara, sudah berhari-hari, 1 minggu lebih, kami melakukan rekaman ini, sesuatu yang baru buat kami. Saya terbiasa berjumpa dengan saudara, dengan jemaat Tuhan, bertatap muka, bersalaman. Tetapi karena situasi dan kondisi, maka kami diharuskan untuk terus bisa terhubung dengan saudara lewat YouTube channel ini. Sesuatu yang baru, saudara. Tapi saya percaya dengan tim yang ada, kita semua tetap diberkati. Dan kenapa kita ada ibadah tengah minggu? Karena memang saat ini pemerintah minta kita lebih banyak di rumah. Dan kami berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kami berusaha untuk tetap terhubung dengan saudara. Karena itu terus saksikan ibadah tengah minggu di setiap hari Rabu pukul 13
Dan di hari Minggu ibadah raya pukul 7 pagi dan juga pukul 15. Dan minggu depan saudara, jangan lupa kita akan adakan perjamuan kudus. Baik, sebelum kita sama-sama diberkati lewat firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kalau kembali kami diberikan kesempatan untuk kami diberkati lewat tayangan ini. Tuhan pakai hamba-Mu dan tim yang ada untuk bisa melayani seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, damai, sehingga kami semua yang saat ini menyaksikan tayangan ini boleh tetap terus ada dalam berkat Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini. Dan untuk para dokter, perawat yang ada di garda terdepan, kiranya juga Tuhan berkati. Berkati bangsa kami. Tolong kami semua Tuhan. Dan kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang temanya adalah semua baik. Saudara, sebuah kapal itu tenggelam bukan karena air laut yang ada di sekitarnya. Sebuah kapal itu tenggelam karena air laut yang masuk ke dalamnya. Maka saudara, hari ini apa yang masuk ke dalam pikiran dan hidup kita itu akan menentukan langkah kita ke depan. Apakah kita terus-menerus hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, atau kita tetap hari ini bisa merasakan kebaikan Tuhan sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya lewat semua masalah yang kita hadapi, saya percaya ada berkat yang menanti untuk kita. Ada berkat yang Tuhan sudah siapkan di balik semua masalah yang saat ini terjadi di tengah-tengah kita. Ada dua hal yang saya mau sampaikan hari ini untuk saudara, bahwa lewat masalah yang kita alami, justru kita juga mendapatkan hal-hal yang baik. Yang pertama, lewat masalah yang kita alami, hubungan kita dengan Tuhan semakin baik. Hubungan kita dengan Tuhan semakin baik lewat masalah COVID-19 ini. Karena apa saudara? Semua orang saat ini mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita mau memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan lewat masalah yang kita hadapi. Dalam Filipi 4 ayat 6, firman Tuhan katakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, lewat masalah justru hubungan kita dengan Tuhan itu semakin baik. Firman Tuhan mengajar kita, janganlah hendaknya kamu khawatir. Waktu kita takut, waktu kita cemas, waktu kita khawatir, Tuhan katakan, ayo datang ke Tuhan, nyatakan, sampaikan apa kekhawatiran saudara dan saya, apa ketakutan saudara dan saya lewat doa. Sehingga waktu kita punya masalah, maka kita mau tidak mau dipaksa untuk akhirnya mencari Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi lewat masalah yang kita hadapi, kita justru memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin selama ini saudara jarang berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi lewat masalah yang kita hadapi, kita mau banyak berkomunikasi. Kita mau terhubung dengan Tuhan.
Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi lihat saudara, Tuhan tidak pernah mencobai. Karena dia sendiri tidak pernah dicobai. Tetapi segala sesuatu yang terjadi, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan Tuhan izinkan kalau hari ini kita sedang menghadapi yang namanya wabah corona. Kita sedang menghadapi yang namanya masalah COVID-19. Tuhan mau lewat masalah ini kita sungguh-sungguh mau datang ke Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terkadang saudara, ketika kita nggak punya masalah, kita sibuk dengan urusan kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Sampai-sampai terkadang kita lupa Tuhan. Tuhan sayang sama saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita. Jadi Tuhan terkadang izinkan masalah itu ada. Supaya apa? Hubungan kita dengan Dia semakin baik. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-8a, mendekatlah kepada Allah dan Ia mendekat kepadamu. Jadi terkadang Tuhan mau kita mendekat. Tuhan mau kita sungguh-sungguh mencari Dia. Tapi kalau kita tidak lagi punya masalah, jujur saudara, terkadang ke gereja saja kita malas-malasan. Kita terlalu sibuk mencari uang. Kita terlalu sibuk dengan urusan pribadi kita. Padahal Tuhan yang sampai hari ini dengan luar biasa telah menjaga kita, menyertai kita, bahkan memelihara hidup kita. Tapi dengan kesibukan kita, dengan pekerjaan yang kita lakukan, sampai-sampai kita mengurangi waktu kita dengan Tuhan. Dan lewat masalah COVID-19 ini akhirnya mau tidak mau kita diam di rumah berhari-hari, berminggu-minggu. Dan apa yang kita lakukan? Kita mau banyak berdoa. Kita mau banyak mencari Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, jadi ternyata lewat masalah yang kita alami, buat saya yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan itu semakin baik. Yang kedua saudara, lewat masalah yang kita alami, pola hidup manusia juga semakin baik. Gaya hidup kita juga semakin baik. Lewat masalah yang kita alami, hidup kita mengalami perubahan. Perubahan yang baik, yang positif. Saya kasih contoh saudara. Dulu mungkin kita kurang dalam hal kebersihan. Sekarang budaya cuci tangan luar biasa. Kita mau masuk ke rumah kita cuci tangan. Kita mau makan kita cuci tangan. Kita mulai peduli terhadap lingkungan kita. Bahkan kita mulai berdamai dengan alam. Saudara, ketika saya harus berangkat dari rumah, bukan karena saya nggak mau taat, tapi saya mau tetap terhubung dengan saudara dan jadi berkat. Karena syuting ini dilakukan bukan di tempat saya tinggal, tapi di kantor gereja kita. Nah, waktu saya jalan saudara, bahkan kemarin saya datang naik motor. Saudara, udara begitu enak. Udaranya itu begitu bersih. Saya nafas pun enak banget saudara. Di jalan kendaraan tidak terlalu banyak. Saya percaya dunia juga semakin baik, semakin sehat. Lewat masalah yang kita alami, pola hidup kita mengalami perubahan, tetapi perubahan yang positif. Kalau dulu mungkin
Beda dengan di Singapura, saudara. Kita nih masih suka, meludah sembarangan. Tapi sekarang orang sudah mulai peduli terhadap sesama. Dia tidak meludah sembarangan. Bahkan bersin pun dia tutup mulutnya, dia pakai masker. Bukankah itu hal-hal yang baik, saudara? Bahkan kita mulai memperhatikan apa yang kita makan. Mungkin dulu kita sembarangan. Kita tidak memikirkan kesehatan kita. Saudara, gereja yang sesungguhnya adalah tubuh ini. Kita ini adalah gereja yang sesungguhnya. Bukan seperti gereja kita di Hotel Ciputra atau di Dan Mogot. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah saudara dan saya. Tubuh ini dikatakan adalah bait Allah. Dan ada roh Allah tinggal diam di dalam saudara dan saya. Dan kita harus jaga tubuh ini yang adalah bait Allah. Firman Tuhan katakan bahkan siapa yang membinasakan bait Allah, siapa yang merusak bait Allah, mereka akan dibinasakan. Dan tubuh kita ini adalah bait Allah. Ada roh Allah yang tinggal diam di dalam kita. Mungkin kemarin kita tidak terlalu peduli terhadap kesehatan kita. Kita makan sembarangan. Tapi sekarang lewat masalah yang kita alami, kita mulai jaga kesehatan kita. Kita mulai jaga tubuh ini. Firman Tuhan katakan dalam Titus 2 ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saya bacakan lagi Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, justru lewat masalah yang kita hadapi, hal-hal yang baik juga kita dapat kita terima. Hubungan kita dengan Tuhan semakin baik. Gaya hidup, pola hidup kita berubah. Bahkan kita juga mulai memperhatikan waktu istirahat kita. Mungkin kemarin kita kerja dan kerja terus cari duit sebanyak-banyaknya. Sampai kita tidak memikirkan bahwa tubuh ini perlu istirahat. Tapi sekarang istirahat kita cukup, makanan kita sehat, lingkungan kita sehat. Saya percaya saudara, di depan semuanya akan semakin lebih baik. Karena itu temanya semua baik. Ayat kesukaan saya Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi lewat masalah yang kita alami, Tuhan tetap mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang baik di balik masalah yang kita hadapi saat ini. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetaplah berpikir positif. Bahwa Allah sedang merapikan segala sesuatu. Allah sedang memperbaiki hubungan kita dengan Dia. Juga Allah sedang memperbaiki pola hidup kita manusia. Jadi lewat masalah yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus tetap pegang kendali untuk mendatangkan kebaikan. Bukan hanya untuk kita ke depan, bahkan bagi anak cucu kita, bahkan bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum saya tutup dengan doa saudara, kiranya saudara terus dukung channel YouTube ini. Yang biasanya saudara datang ke gereja,
Saudara sudah terbiasa datang ke gereja, kali ini gereja yang datang ke rumah saudara. Dan tetap terhubung dengan YouTube channel GBI Rem Ciputra. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan tolong di-share. Kita jadi berkat. Sehingga waktu kita share, saya percaya akan ada banyak orang-orang diberkati lewat channel YouTube GBI Rem Ciputra ini. Karena ada banyak hamba-hamba Tuhan yang terus akan melayani kita dan memberkati kita. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kami telah dikuatkan dan diberkati lewat firman-Mu. Tuhan sedang memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan lewat masalah yang kami alami. Tuhan sedang merubah pola hidup kami. Agar ke depan langkah kami, hidup kami lebih baik. Anak cucu kami juga boleh lebih baik. Tinggal di bumi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa ini. Untuk para pemimpin bangsa ini. Berkati juga Tuhan saat ini. Untuk para dokter, perawat, rumah sakit yang ada. Mereka yang ada di garda terdepan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Dengan segala keterbatasan yang ada, Tuhan kami percaya, kami pilih iman di dalam Kristus Yesus. Bahwa iman yang kami miliki akan menyelamatkan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus menolong kami. Bahkan kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Semuanya boleh diberkati. Kalau ada yang sakit, hamba berdoa dari tempat ini. Karena hamba percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi. Apapun penyakit mereka. Tuhan juga berikan kekuatan, damai, sukacita, ketenangan. Sampai semuanya ini berlalu. Terima kasih Tuhan. Kami semua sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, jangan lewatkan di tengah minggu ada ibadah online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 13. Di hari Minggu ada 2 kali ibadah online. Ibadah pertama pukul 7 dan ibadah kedua pukul 15. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ke keluarga, teman, dan sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Persembahanku yang terbaik, takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku.
berserah.